Penetapan tersangka kepada Bendahara Panwas Maluku Tengah dinilai syarat intervensi. Hendrik Lusikoi, penasehat hukum Joni Richard Watimuri selaku Bendahara Panwas Maluku Tengah, terdakwa kasus korupsi dana panitia pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah tahun 2016-2017, menilai penetapan status tersangka kepada kliennya keliru serta syarat dengan kepentingan. Ia mempertanyakan kredibilitas pihak penegak hukum yang tidak menetapkan mantan Ketua Panwas Maluku Tengah, Stanley Mailisa, sebagai tersangka. Padahal dalam pengelolaan program kegiatan dengan konsekuensi anggaran semuanya diketahui oleh Ketua Panwas dan mantan sekretaris selaku kuasa pengguna anggaran. Lusikoi mensinyalir ada intervensi dari pihak tertentu sehingga Kejaksaan Negeri hanya menjebak Watimuri dan menetapkannya sebagai tersangka tunggal karena tugas dan fungsi bendahara hanya sebatas menerima dan mengelola keuangan berdasarkan arahan dan petunjuk dari Ketua maupun Sekretaris Panwas. Anehnya, dalam kasus dugaan dana Panwas, hanya kliennya yang ditetapkan sebagai tersangka tunggal dan meloloskan mantan Ketua Panwas Stanley Mailisa, termasuk semantan Sekretaris Panwas yang saat itu sebagai kuasa pengguna anggaran yang bertanggung jawab terhadap anggaran Panwas 10,6 miliar rupiah dengan total kerugian negara mencapai 600 juta rupiah lebih. Seharusnya pihak penegak hukum, kata Lusikoi, tidak tebang pilih dalam kasus ini karena dirinya menilai yang paling bertanggung jawab dalam penggunaan anggaran Panwas tahun 2016-2018 adalah mantan Sekretaris Panwas sebagai KPA dan Stanley Mailisa selaku Ketua Panwas saat itu. Dalam perkara ini, kenapa selaku penanggung jawab anggaran Panwas, KPA tidak ditetapkan sebagai tersangka? Saya melihat ada sesuatu hal yang dalam tanda petik yang dimainkan oleh pihak tertentu yang berkepentingan untuk menetapkan orang sebagai tersangka dengan KPA. Yang notabene adalah Ketua Panwas Kabupaten. Sangat aneh kalau bendahara sendiri yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Padahal bendahara makas keluar uang harus ada tanda tangan KPA. SP2D mau dicairkan harus ada tanda tangan KPA. Kalau bendahara sendiri tidak bisa, uangnya cair. Dalam sidang pemeriksaan saksi yang digelar Jumat pagi di Pengadilan Negeri Ambon, Jaksa Penuntut Umum Kejari Maluku menghadirkan Ismail Supamina sebagai salah satu petugas lapangan sebagai saksi. Dalam keterangannya, di depan persidangan yang dipimpin Jimmy Wali selaku Hakim Ketua, didampingi Hakim Anggota, masing-masing Heri Liliantono dan Felix Wisan, menanyakan kepada saksi seputar proses kegiatan BIMTEK biasa dan BIMTEK IT yang dilakukan Panwas Maluku Tengah. Saksi dalam keterangannya membenarkan kalau kegiatan BIMTEK dilaksanakan 2 kali kepada 46 peserta. Saksi Ismail Supamina juga mengakui kalau biaya untuk satu orang peserta diberikan panitia penyelenggara hanya sebesar Rp50.000, bukan Rp300.000 seperti hasil temuan penyidik. Untuk diketahui, mantan Bendahara Panwas Malteng Joni Richard Watimuri oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Jungto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor Jungto, Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Pidana. Dalam kasus itu, Watimuri diduga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp596.645.000 pada saat melaksanakan tugas sebelum dan sesudah proses Pilkada Malteng tahun 2017.